Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa TV Roja dan pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah nikmat dan curahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita, terutama nikmat yang harus lebih kita syukuri adalah nikmat yang memudahkan kita untuk selalu istiqamah di atas ibadah yang hak dan istiqamah di atas sunnah, sehingga hidup kita betul-betul sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, jadi kesempatan dan masa untuk meraih bekal akhirat. Semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi waktu dan umur kita, sehingga kita bisa mengisi waktu dan umur kita dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian tentang pakaian. Ya. Lanjutan dari bab mandi dan berpakaian. Nah, seorang muslim wajib mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam kegiatannya sehari-hari. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah Jalla wa Ala umat manusia, terutama kepada umat Islam sebagai ummatul ijabah, adalah untuk diikuti. Diikuti petunjuknya. Pada asalnya, seluruh petunjuk Nabi SAW bersifat wajib. Bersifat wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada dalil-dalil dari hadis yang sahih, baik itu hadis berupa perkataan beliau atau perbuatan atau takrir yang memalingkan dari hukum wajib kepada sunnah. Jadi faedah ilmi yang bisa kita ambil, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada asalnya mengikuti seluruh
tuntunan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Berarti termasuk cara berpakaian. Terkait dengan pakaian, kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang pakaian para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang kita akan sampaikan. Yang pertama, tentang pakaian. Para ulama menyebutkan bahwa pakaian masuk dalam kategori muamalah. Pakaian masuk dalam kategori muamalah. Atau kita katakan ajaran Islam sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala terdiri dari usul dan furu'. Usul yaitu usul Islam, yaitu tauhid. Landasan-landasan Islam yaitu tauhid. Adapun furu' yaitu cabang-cabang Islam. Cabang-cabang Islam yaitu selain hal yang terkait dengan akidah disebut dengan usul, disebut dengan furu'. Furu' di dalamnya ada disebut dengan ibadah. Walaupun seluruhnya adalah ibadah, akidah ibadah. Akidah ibadah. Ibadah juga ibadah, muamalat ibadah, akhlak ibadah. Karena ibadah, kalau kita mengacu kepada definisi ibadah yang bersifat umum, kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Setiap apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan, perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Lalu dari ibadah, yaitu selain akidah atau muamalat, maka para ulama membagi menjadi ibadah mahdhah dan ibadah tidak mahdhah. Ibadah mahdhah ibadah ghairu ma'qulatil ma'na. Ibadah yang tidak bisa dipahami alasannya. Di sini tidak diterapkan kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Bahwa hukum itu selalu berputar bersama illah atau alasan. Sehingga kita tidak bisa dalam hal ini bertanya kenapa sholat 5 waktu, kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa tawaf 7 kali putaran, dan seterusnya, karena adalah ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah, al-ibadatu ma'qulatul ma'na. Ibadah yang adalah suatu ibadah yang bisa dipahami alasannya. Ibadah yang bisa dipahami alasannya. Dan ini yang dimaksud oleh para ulama dari kaidah yang mereka letakkan, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Bahwa hukum selalu berdasarkan alasan. Karena ibadah ghairu mahdhah disebut dengan muamalah. Ibadah yang tidak mahdhah disebut juga para ulama adalah muamalah. Termasuk dalam hal muamalah adalah berpakaian. Terkait dengan muamalah ada kaidah lagi, yaitu al-aslu fil muamalatil hil. Asal hukum muamalah adalah halal. Apakah itu terkait dengan makanan, minuman, pakaian yang disebut oleh para ulama dengan al-bara'ah al-asliyah, yaitu segala sesuatu asalnya mubah. Dasar dalil al-bara'ah asliyah
Sebagaimana disebutkan para ulama, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah taala katakan, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dan dialah Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di atas muka bumi ini, ya, lakum ailil ibahah, artinya untuk kalian sebagai menjadi sesuatu yang mubah. Nah, dari kaidah ini, yaitu asal daripada muamalat, hukum muamalat termasuk di dalamnya adalah tentang pakaian, adalah mubah, berarti kita harus memiliki pola pikir. Jangan berpikir tidak boleh ketika kita akan memakai sesuatu, mengenakan sesuatu, bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh, jangan-jangan ini syubhat, jangan-jangan ini haram. Kita tidak boleh bersikap seperti itu. Dengan dalih bersikap hati-hati. Ya ikhwatal iman, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk beragama berdasarkan yakin, berdasarkan sesuatu yang yakin, yang meyakinkan. Dalil mengatakan muamalah itu asalnya mubah. Kapan kita bersikap dan beramal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, berarti kita telah terpengaruh oleh waswas syaitan. Dalam hal ini Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, kata beliau, perbedaan antara waswas dengan sikap hati-hati yang benar adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sikap kehati-hatian kita tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya waswas. Termasuk pengaruh daripada syaitan yang tidak akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Jalla wa ala. Sikap kehati-hatian yang dipuji oleh Allah Jalla wa ala, sikap kehati-hatian yang menambah kedekatan kita kepada Allah Rabbul Alamin adalah sikap hati-hati yang berdasarkan dalil dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil mengatakan justru kita harus berhati-hati dalam mengharamkan sesuatu terkait dengan pakaian. Selama belum mendengar, belum mengetahui adanya dalil yang mengharamkan pakaian jenis tertentu, model tertentu, warna tertentu, dan lain sebagainya yang kita kenakan, maka kita tidak boleh meninggalkan, tidak mau makainya karena khawatir haram. Tidak meninggalkan atau tidak memakainya, tidak mengenakannya, ya, hanya karena khawatir saja, boleh-boleh saja. Tetapi kalau sampai mengharamkannya, meyakini bahwa apa yang tidak kita pakai, apa yang tidak kita kenakan, karena kita meyakini haram, berarti kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Jalla wa ala. Lima tuharrimu ma halallahu lak. Lima tuharrimu ma halallahu lak. Nabi saja ditegur oleh Allah Jalla wa ala karena telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka kita bersikap lancang, ya, karena telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan muamalah,
khususnya tentang pakaian, maka sikap kita sebagai muslim, ya, kita tidak boleh terlalu berhati-hati dalam masalah pakaian. Pakai saja. Apa yang kita beli, apa yang kita temukan, apa yang kita dapat, baik di negara muslim maupun negara non-muslim, beli saja. Kenakan saja kalau kita mendapatkannya melalui hibah misalnya, pemberian. Atau kita bisa membelinya. Ingat, asal hukum terkait dengan pakaian adalah halal. Sikap kehati-hatian dalam berpakaian, tidak mau memakai pakaian ketika berada di negara kafir, karena takut itu adalah najis, takut adalah ini dan itu sebagainya. Kita katakan, cara beragama dan beribadah seperti itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya tuh subhanahu wa ta'ala berdasarkan tuntunan dan petunjuk Rasulullah SAW. Ingat, kata ulama, ad-dinu mabniun 'alal ittiba'. Beragama Islam itu, menjalankan agama Islam harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kemudian ikhwatul iman, tentang pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 26 menyebutkan ada dua jenis pakaian. Pakaian batin dan pakaian zahir. Ya. Pakaian batin Allah sebutkan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk lebih menyiapkan dan memperhatikan pakaian batin sebelum menyiapkan dan mengenakan pakaian zahir. Jadi ada yang namanya skala prioritas. Kita harus memakaikan diri kita pakaian batin terlebih dahulu. Baru setelah itu kita kenakan diri kita pakaian lahir. Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-A'raf ayat 26, ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak cucu Adam, telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang menutup aurat kalian. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua jenis pakaian. Libas yuwari sawatikum warisha. Pertama, libas yang pertama di sini adalah pakaian zahir yang menutup aurat, yang bersifat mendasar atau kebutuhan, termasuk kebutuhan primer. Ya, kebutuhan mendasar yang sifatnya menutup aurat kita. Warisha, pakaian keindahan, pakaian-pakaian yang indah, pakaian-pakaian yang bagus, ya, yang merupakan kebutuhan yang bersifat lux atau kebutuhan mewah. Jadi tidak harus kita memilikinya, tetapi kalaupun ingin memilikinya, pakaian-pakaian yang bagus dan indah itu dibolehkan oleh Allah Jalla wa'ala. Lalu Allah sebutkan pakaian batin, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan para ulama ketika Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah jauh lebih baik. Dzalik ismul lil isyarah, dilala ala ahammiyatihi wa 'azamati sya'ni. Allah katakan dzalika khair, itu awal baik, padahal dia dekat, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah di ayat yang awal, di awal-awal ayat, dzalikal kitab, itulah Al-Qur'an, Al-Kitab. Ketika Allah menyebutkan menggunakan ismul isyarah, dzalik bukan artinya jauh, artinya menunjukkan akan tingginya kedudukan hal tersebut, yaitu takwa. Artinya takwa itu
sangat tinggi kedudukannya dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Jalla wa ala memerintahkan kita untuk memperhatikan pakaian batin kita, pakaian hati kita terlebih dahulu sebelum kita memperhatikan pakaian yang menutup jasad kita, yang menutup aurat kita. Perhatikan, ya, kenakan hati ini dengan pakaiannya, pakaian batin, pakaian rohani. Karena dengan kita memperhatikan pakaian rohani, pakaian batin, maka kita akan dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Ingat, kita beribadah kepada Allah bukan dengan fisik. Kita beribadah kepada Allah dengan hati. Setelah kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan hati kita, baru didukung dengan hati. Allah Ta'ala melihat dari amal kita, yaitu dari hati kita. Amal yang mana yang Allah terima? Ibadah yang seperti apa yang Allah terima? Yang berdasarkan hati. Makanya Allah menyuruh kita untuk selalu khusyuk. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita beribadah dengan rasa cinta, dengan rasa takut dan rasa harap. Ud'u rabbakum khawfa wa tama'a. Beribadah kepada Rabb kalian dengan rasa takut dan rasa harap. Artinya Allah memerintahkan kita beribadah dengan hati, beramal dengan hati. Apa maknanya kata ulama? Libas yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Artinya Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, pakaian-pakaian yang indah, pakaian atas, pakaian bawah, pakaian luar, pakaian dalam, yang nyaman, yang lembut, yang enak digunakan, yang nyaman dan mahal. Itu nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Tapi ingat, kulluha ma'unah. Ma'unatun li ta'atillah wa ibadati subhanahu wa ta'ala. Semua itu, pakaian-pakaian yang kita miliki, yang kita pakai, ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sarana pendukung, bukan tujuan. Jadi orang tidak boleh sampai mengkoleksi pakaian satu lemari, tapi hatinya tidak pernah diperhatikan. Seorang mengkoleksi sepatunya sampai satu lemari, tapi tidak pernah memperhatikan pakaian hatinya. Ingat, kita hidup di dunia bukan untuk tinggal. Kita berada di dunia untuk meninggal dunia, untuk meninggalkan alam yang fana ini dengan membawa amal yang berdasarkan tauhid, amal yang berdasarkan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang harus kita luruskan daripada pola pikir kita, daripada pemahaman kita. Oleh karenanya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengerti apa itu pakaian takwa. Apakah boleh seorang memiliki pakaian yang mewah? Boleh, tidak dilarang, asal tidak berlebihan, asal tidak membuatnya sombong, asal terukur dan tidak lebih mengutamakan yang tidak lebih penting. Kalau di sana ada yang lebih membutuhkan, tentu ada yang namanya sikap bijak. Boleh seorang memiliki pakaian mahal, sepatu mahal, tidak dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasul mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk menerapkan pola hidup sederhana. Menerapkan pola hidup sederhana. Jelas sekali karena Nabi alaihissalam, kesederhanaan itu bagian dari iman seorang muslim. Kenapa? Agar tidak terlalu mencintai dunia. Seorang muslim yang baik, seorang muslim sejati tidak pernah meletakkan dunia hatinya. Yang ada di hatinya hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua apa yang ada yang dia miliki selalu berada di tangannya. Dia akan tundukkan, dia akan taklukkan untuk dijadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya ikhwatal iman, ma huwa libasut taqwa? Apa itu pakaian takwa? Uthir an iddati sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa athar dari sahabat radhiyallahu anhum tentang makna libasut taqwa. Hunaka aqwal, ada banyak sekali pendapat dan tafsir para ulama, tetapi yang ditarjih oleh Imam Qurtubi misalnya dalam kitab Jami' Ahkamil Quran adalah athar dari Ibnu Abbas. Kita katakan kalau sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kalau ada tafsir Ibnu Abbas fabihi, maka kita pegang betul. Kenapa? Karena Ibnu Abbas
termasuk sahabat Rasulullah SAW yang didoakan menjadi orang yang alim dalam masalah tafsir Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu termasuk rujukan dalam masalah tafsir. Sampai Umar bin Khattab pun merujuk kepada Ibnu Abbas untuk mengetahui tafsir Al-Quranul Karim. Karena Rasulullah SAW mendoakan beliau sebagaimana doanya, Allahumma faqih fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan orang anak ini menjadi anak yang faqih terhadap agama dan yang mengetahui, yang alim dalam masalah tafsir, yaitu ta'wil. Ibnu Abbas menyebutkan libasut taqwa, kata beliau, amal saleh wal husnul khuluq. Amal saleh dan akhlak yang baik. Itu yang disebut dengan libasut taqwa, pakaian takwa. Jadi kita harus memperhatikan amal kita, memperhatikan akhlak kita. Jangan sampai kita muslim, pakaian kita bagus, pakaian kita indah, pakaian kita mahal, tapi akhlak kita buruk. Justru hal itu akan menjadi fitnah. Pakaian-pakaian yang mahal dan indah akan membuat kita semakin lupa dan jauh dari Allah Jalla wa'ala. Apakah kita sudah menjadi orang yang berakhlak? Apakah kita selalu menjaga amal, terutama amal-amal sehari-hari yang disesuai dengan contoh Rasulullah SAW, dari salat, zikir, ya, dari salat, zikir, muamalah dengan manusia, bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan manusia, bagaimana ketika kita mencari nafkah, apakah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, sampai kita kembali tidur, bagaimana kita dalam keadaan akan tidur, apakah cara kita ketika akan tidur, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, doanya, cara tidurnya, dan lain sebagainya. Itu ya ikhwatal iman, amal saleh. Sudahkah kita terapkan amalan kita sehari-hari sesuai dengan amalan Nabi SAW? Di mana pakaian takwa kita? Pakaian takwa kita adalah amal saleh, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, di mana beliau berkata, yang dimaksud dengan pakaian takwa adalah al-khasyya lillah al-mutawallida min ilmi syar'i, yaitu ilmu agama yang membuat seseorang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi bisa disimpulkan kata Imam Qurtubi rahimahullah, makna daripada pakaian takwa adalah ilmu agama yang sahih, yang melahirkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, ilmu yang membuat seorang berakhlak baik, dan ilmu yang melahirkan amal, yaitu amal saleh, yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Inilah yang disebut dengan pakaian takwa. Kemudian ikhwatul iman, pakaian zahir, ya, disebutkan ada dua macam. Ada yang bersifat sesuai dengan kebutuhan primer, kebutuhan yang mendasar, yang sifatnya menutup aurat, dan yang bersifat pelengkap saja, yang disebut dengan kebutuhan lux, ya, pelengkap saja. Artinya kalaupun kita tidak memiliki, tidak ada masalah. Justru lebih cenderung kepada kesederhanaan. Tidak memiliki pun tidak apa-apa. Ya, tapi yang penting, yang wajib kita miliki adalah pakaian menutup aurat. Ya ikhwatul iman, pakaian takwa harus lebih kita utamakan. Kenapa? Karena kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kata Syekh Sa'di, kalau kita tidak punya pakaian menutup aurat secara darurat, pada intinya ujungnya adalah kita malu karena aurat kita dilihat oleh orang lain. Ujungnya adalah malu. Tapi kalau kita tidak punya pakaian takwa, ujungnya adalah al-khusran, kerugian. Ujungnya adalah an-nadama, penyesalan, dan bahkan kebinasaan. Jadi tidak boleh kita tidak boleh main-main hal ini. Kalau orang tidak berpakaian, tidak mengenakan pakaian telanjang bulat, tidak tertutup auratnya, ujungnya adalah malu kita karena aurat kita dilihat oleh orang lain. Itu saja yang paling tinggi akibat dari kita tidak berpakaian, kita malu karena aurat kita terlihat. Tapi kalau kita tidak mengenakan pakaian takwa, maka ujungnya
ujungnya adalah kerugian, penyesalan, dan kebinasaan. Makanya kita tidak boleh meremehkan pakaian takwa yang harus kita lebih utamakan sebelum pakaian zahir, pakaian yang kita gunakan untuk menutup aurat kita. Apalagi kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ya, apalagi ikhwatal iman, pakaian takwa sifatnya menutup aurat, yaitu auratul dzunub, aurat dosa, dan membersihkannya jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Jadi membersihkan pakaian takwa jauh lebih mudah ketimbang membersihkan pakaian zahir. Coba kalau kita misalnya pakaian ini kena noda, apakah cukup kita hanya merendamnya di air bening, air yang bersih? Tidak cukup. Belum tentu noda itu akan hilang. Bahkan kita butuh deterjen, bahkan kita membutuhkan pemutih. Butuh adanya perusaha yang keras untuk membersihkan noda yang melekat di dalam atau pada baju kita. Berbeda dengan pakaian takwa. Yassarallahu jalla wa ala. Yassarallahu subhanahu wa ta'ala. Ghuslu wasakh. Alladhi yusibu libasat taqwa. Allah mudahkan kita untuk bisa membersihkan kotoran yang ada pada pakaian takwa. Bimujarrad at-taubah wal istighfar. Bimujarrad taubah wal istighfar illallahu jalla wa ala. Cukup kita hanya bertaubat, cukup kita hanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayalaha min ni'mah. Betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya rahmat Allah kepada kita. Allah mudahkan kita untuk membersihkan pakaian takwa ketimbang membersihkan pakaian zahir kita. Dan terakhir ikhwatal iman, pakaian zahir yang tadi disebutkan ada dua macam. Ada pakaian yang sesuai dengan kebutuhan mendasar, ada pakaian yang sifatnya pelengkap, yang menambah keindahan dalam berpenampilan dan berpakaian. Nah, terkait dengan hal ini, para ulama menyebutkan syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang mereka letakkan juga berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Karena Nabi SAW menyinggung tentang ariyat kasiyat. Ariyat kasiyat. Jadi ada sebagian wanita ariyat kasiyat, mereka sebetulnya telanjang walaupun mereka berpakaian. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ariyat kasiyat ay yalbasna thawban raqiqan, ya yashufu jildal badaniha, di mana mereka para wanita berpakaian tetapi pakaian yang tipis, di mana membentuk pakaian, membentuk tubuh mereka terlihat, sangat terlihat, bahkan terlihat warna kulitnya transparan, tipis. Di sini para ulama, ya, dari perkataan Ibnu Abbas ini dijadikan acuan para ulama tentang syarat-syarat atau kriteria-kriteria pakaian syar'i, yaitu disebutkan banyak para ulama menyebutkan pakaian atau kriteria-kriteria pakaian syar'i, ya, karena misalnya Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari mengatakan, wa kam min kasiyatin fid dunya ariyat fil akhirah. Berapa banyak orang yang di dunia berpakaian tapi di akhirat dia telanjang. Maknanya kata ulama, artinya banyak orang yang berpakaian tapi dia artinya dia diadab oleh Allah Jalla wa ala di akhirat karena cara berpakaiannya tidak benar. Cara berpakaiannya adalah termasuk cara berpakaian yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kriteria-kriteria pakaian syar'i, dia tidak ketat, ya, alla yakuna dhayiqan, tidak transparan. Kemudian alla yakuna zina fi nafsi, di mana dia adalah pakaian yang menonjol, terlalu menonjol, ya, terlalu menonjol. Kemudian juga atau misalnya mengundang perhatian orang. Para ulama menyebutkan berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan tentang zina dan syuhrah, ya, tapi intinya adalah ketika kita berpakaian dengan model, dengan warna yang mengundang perhatian lain, yang tidak familiar bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, dengan warna pakaiannya, dengan modelnya, dengan dengan hal-hal yang lain yang terkait dengan pakaian yang gunakan, yang mengundang fitnah, mengundang perhatian, itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga pakaian dengan warna tertentu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, misalnya warna merah polos.
Warna merah polos itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga bukan pakaian yang menyerupai pakaian khas wanita. Wanita tidak boleh mengenakan pakaian yang merupakan khas pakaian laki-laki. Juga tidak boleh menggunakan pakaian yang merupakan model daripada orang-orang kafir, model daripada orang-orang fasik, dan lain sebagainya. Yang disebutkan para ulama dalam bab perpakaian itu semua mengacu kepada dalil-dalil ya yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, terutama oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Maka selain itu, maka bebas kita berpakaian. Artinya kembali kepada hukum asal, yaitu halal, halal. Dan dalam masalah ini, ikhwatul iman, kita perlu mengetahui adab-adab berpakaian supaya cara berpakaian kita atau berpakaian kita lebih bernilai pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Untuk atau masalah tentang adab-adab berpakaian kita akan bahas di kajian berikutnya insyaallah. Semoga Allah memudahkan kita dan kita akan jelaskan semua yang perlu kita jelaskan terkait dengan adab berpakaian, sehingga cara kita berpakaian atau berpakaian kita bisa bernilai pahala. Bukan hanya kita mendapatkan pahala dari salat, bukan hanya kita mendapatkan pahala dari ibadah, tetapi juga dari berpakaian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala selama berpakaian kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama adab-adab berpakaian kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan seputar adab berpakaian. Nah, ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya, terputus, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh mengenakan pakaian berwarna hitam untuk menunjukkan kesedihan karena kematian, terutama karena kematian suami? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran. Sebagaimana yang tadi kita telah sampaikan, asal hukum dalam berpakaian adalah halal, termasuk terkait dengan warna. Jadi tidak ada larangan dari Al-Quran dan hadis memakai pakaian dengan warna tertentu. Pada asalnya boleh kita memakai pakaian dengan warna apapun, termasuk dengan warna hitam, karena tidak ada larangan. Bahkan Nabi SAW mengenakan imamah atau sorban dengan warna hitam. Alaihi imamatu sauda, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bahkan pernah memakai pakaian atau memakai sorban berwarna hitam. Dan ini beliau memberikan contoh bolehnya memakai pakaian dengan warna apapun, kecuali yang beliau larang, yaitu warna merah polos. Jadi hukumnya boleh menggunakan pakaian yang berwarna hitam, tapi tidak dikhususkan. Karena mengkhususkan itu harus dengan dalil, mengkhususkan pada momen tertentu, pada acara tertentu, ya, mengkhususkan itu dengan dalil. Apalagi dikhususkan pada saat kita berkabung, ya. Yang pertama kesalahannya adalah mengkhususkan warna tertentu, pakaian warna tertentu, warna hitam untuk acara, untuk suasana berkabung, untuk mengungkapkan rasa duka, rasa berkabung kita, rasa sedih kita dengan memakai pakaian berwarna hitam. Ini adalah suatu kesalahan karena mengkhususkan warna tertentu, pakaian warna tertentu tanpa dalil, ya. Dan tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Yang kedua, para ulama menyebutkan memakai pakaian warna hitam sebagai ungkapan rasa duka, ya, rasa duka. Apakah yang merasakan duka adalah keluarga yang ditinggalkan atau orang lain yang datang bertakziah dengan menggunakan pakaian hitam? Ya, kalau tidak tahu dimaafkan. Tapi kalau dia tahu hukumnya maka berdosa. Karena para ulama menyebutkan mengungkapkan rasa duka dengan menggunakan pakaian hitam, menggunakan pakaian atau apapun yang berwarna hitam, ini merupakan suatu perbuatan yang menyerupai perbuatan Yahudi,
Karena ini adalah tradisi Yahudi yang tidak boleh kita tiru. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Dan kita tidak boleh menyerupai Yahudi. Alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, al-Islam la yahtajuna ila ghairihim wa ghairuhum yahtajuna al-Islam. Ajaran Islam tidak membutuhkan selain Islam. Semua ajaran yang ada di luar Islam, tetapi selain atau orang-orang yang berada di luar ajaran Islam justru membutuhkan Islam. Justru membutuhkan Islam. Jadi kita tidak butuh itu namanya memakai pakaian warna hitam untuk mengungkapkan rasa duka kita. Tidak. Islam tidak pernah mengkhususkan menggunakan pakaian tertentu dengan menggunakan warna hitam. Pakaian berwarna hitam. Justru alhamdulillah masyarakat muslim sekarang sudah mulai terbuka dan sudah mulai mengerti, dan para pejabat-pejabat ya, para public figure juga sudah mulai mengerti sebagian bahwa apa yang mereka lakukan mengkhususkan pakaian warna hitam ya, dari peci hitam, baju hitam, celana hitam ketika mengungkapkan rasa duka adalah suatu hal yang hal yang salah dan keliru. Mereka tidak lagi mengkhususkan pakaian warna hitam. Banyak yang sudah memakai pakaian putih, memakai jilbab putih dan sebagainya. Walillahilham. Dan hal ini harus terus kita jelaskan, ya, harus kita sebar pemahaman ini bahwa mengkhususkan warna hitam, pakaian warna hitam pada saat mengungkapkan rasa duka adalah suatu hal yang keliru, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan menyerupai orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih bertanya melalui pesan singkat kembali dari Bapak Abdul Ghani di Merauke. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz, bagaimana dengan seorang pria, bolehkah menggunakan hiasan dari bahan emas? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Rasulullah SAW ya melarang kita menggunakan pakaian yang atau menggunakan perhiasan yang bahan dasarnya emas, dan juga yang terbuat dari perak, terbuat dari emas. Rasulullah alaihissalam mengharamkan laki-laki karena itu merupakan ciri khas wanita. Kata Nabi alaihissalam, "Uhilla li inathi ummati wa hurrima li dzukuri ummati." Ya, memakai perhiasan yang terbuat dari emas, memakai sutra, ini merupakan sesuatu yang dihalalkan bagi wanita dari umatku dan yang diharamkan bagi laki-laki dari umatku. Lalu Nabi SAW menyebutkan alasannya, kenapa kita para laki-laki dilarang memakai pakaian terbuat dari sutra, dilarang memakai perhiasan yang terbuat dari emas, baik itu jam tangan, baik itu perhiasan, kalung misalnya. Karena hal itu akan membuat kita kehilangan nikmat Allah Jalla wa'ala di surga, yaitu di mana kita tidak akan mendapatkan nikmat diberi perhiasan oleh Allah Jalla wa'ala di surga. Makanya kita harus sabar di dunia agar kita mendapatkan semua itu di akhirat, sebagaimana Allah mengharamkan khamar. Kenapa khamar dilarang? Karena kalau kita minum di dunia, kita tidak akan pernah minum khamar di surga, karena di antara sungai surga adalah sungai khamar. Ya, wa khamrul ladzatan lisyaribin, ada sungai khamar yang akan memberikan kelezatan bagi orang yang meminumnya. Jadi kita harus sabar di sini. Bagi laki-laki dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra, bahan dasarnya, ya. Kemudian juga memakai perhiasan yang terbuat dari emas, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi alasannya kenapa? Alasannya adalah karena dilarang oleh Rasulullah SAW, dan kewajiban kita sebagai muslim laki-laki, sebagai umat beliau SAW adalah taat. Allahu ta'ala alam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki berumur 2 tahun lebih? Apakah kita harus mengganti pakaian tersebut pada saat mau mengerjakan sholat, ataukah bagaimana Ustaz? Syukran. Berdasarkan dalil hadis Rasulullah SAW,
semua kencing bayi itu najis. Ya, hanya Rasulullah SAW membedakan adanya najis mukhaffafah dan najis mughalladhah, najis yang ringan dan najis yang berat. Dibedakan kapan? Dibedakan yaitu antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Dan bayi laki-laki, Nabi alaihissalam sebutkan air kencingnya itu adalah najis yang ringan. Tetap najis dia, harus dibersihkan, harus disucikan. Tetapi bayi laki-laki yang seperti apa yang air kencingnya itu najis yang ringan? Yaitu yang belum makan, artinya di bawah 6 bulan. Artinya berumur di bawah 6 bulan atau murni ASI, ya, atau murni ASI. Jadi misalnya kalau dia sampai 3 bulan ASI, ya selama itu tidak perlu kita cuci, cukup dicipratkan saja. Tapi kalau sudah 4 bulan dia sudah dikasih makan, ya walaupun tidak layak, karena bayi itu sebaiknya ASI eksklusif selama 6 bulan. Kalau sudah diberi makanan tambahan, susu formula misalnya, ya, misalnya dikasih susu formula umur 4 bulan, maka berarti najisnya sudah najis berat, maka wajib dicuci. Jadi bayi, ya, yang sudah mengkonsumsi selain ASI, ya, maka harus dicuci seperti bayi perempuan, karena Nabi alaihissalam mengatakan yurashu min baulil ghulam wa yughsalu min baulil jariyah, ya, untuk mengatasi air kencing yang menimpa pakaian, ya, air kencing bayi laki-laki, maksudnya di bawah umur 6 bulan, 6 bulan ke bawah, katanya yurash, dicipratkan saja. Wa yughsalu min baulil jariyah, dicuci dari bayi perempuan. Berarti bayi laki-laki di atas 6 bulan yang, ya, sudah mengkonsumsi selain ASI, tidak cukup hanya dicipratkan, harus dicuci. Cara mensucikannya, wallahu a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga dapat difahami dengan baik dan benar oleh penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh bagi laki-laki dalam kesehariannya di rumah memakai celana pendek dan kaos dalaman saja Ustaz? Mohon nasihatnya, syukron. Labas, boleh. Karena kan aurat itu dijaga tergantung ketika ada yang melihat auratnya. Kalau memang tidak ada yang melihat, tidak ada orang di rumahnya, ya, kalau bicara boleh, boleh. Kalau memang tidak ada orang di rumahnya, mohon maaf, bahkan telanjang pun tidak ada masalah. Hanya memakai celana dalam pun tidak ada masalah, karena tidak ada orang yang melihat. Karena kita diperintah oleh Allah Jalla wa Ala untuk menjaga dan menutup aurat kita. Ya, kata Nabi alaihissalam, ihfad auratak, jaga auratmu. Ya, jaga auratmu. Dan Allah memuji kita orang-orang yang menjaga aurat, menjaga kemaluan aurat, kecuali terhadap istri dan budak. Jadi selama tidak ada orang, ya, kita boleh saja telanjang atau hanya memakai celana dalam saja. Kalau ada orang, misalnya, orang siapa? Istri. Tidak ada aurat antara kita dengan istri. Ada orang di rumah, siapa? Anak. Nah, ini beda lagi. Jadi aurat kita terhadap anak, tentu aurat kita yaitu antara pusar, di bawah pusar, ya, di atas lutut. Karena para ulama menyebutkan batasan, kalau dikatakan mabaina surrati wa rukbah, di antara lutut dan di antara pusar dan lutut, berarti pusar bukan aurat. Lutut juga bukan aurat. Jadi kalau seandainya kita hanya pakai celana dalam atau pakai celana pendek saja yang panjangnya di atas lutut dan itu di tengah anak-anak kita, bersama anak-anak kita, maka tidak ada masalah. Karena itu kita telah menutup aurat. Apalagi hanya pakai misalnya, boleh nggak kita pakai baju kaos dalam? Tidak, telanjang dada pun tidak masalah di hadapan anak-anak kita. Ya. Karena auratnya adalah kita terhadap anak-anak kita adalah pusar sampai di atas lutut. Ya seperti itu. Tetapi dalam hal ini ada namanya etika. Ya, bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an dipuji oleh Rasulullah SAW, bahkan Rasul sangat malu terhadap Utsman.
Kenapa? Karena beliau sangat malu kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga Rasul yang tadinya membiarkan pahanya terlihat oleh Abu Bakar, membiarkan pahanya terlihat oleh Umar, tapi ketika Utsman melihat langsung ditutup. Kenapa? Bagaimana saya tidak malu terhadap orang yang malu kepada Allah Jalla wa'ala? Jadi hanya etika saja. Jadi kepantasan saja. Jadi kalau kita terhadap di hadapan anak ya, kita jangan pakai celana dalam. Kita pakai celana yang pendek yang sampai ke lutut misalnya. Ya, sebaiknya jangan telanjang dada. Mungkin kita tunjukkan ya ada etika, mungkin etika, kepantasan saja. Jangan sering telanjang lah. Karena kita ini muslim harus memperhatikan estetika, keindahan. Ya, harus memperhatikan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Jadi kalau batasan mubah, boleh seorang di dalam rumah hanya memakai celana pendek, memakai kaos dalam, boleh, tidak masalah. Cuma ya untuk estetika sebaiknya walaupun di rumah berpakaian kalau bisa jangan yang hanya kaos dalam misalnya yang terbuka lengannya ya. Tapi kalau bisa pakaian yang lebih pantas, cari yang lebih pantas, dan hal ini terus terang kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan dan tradisi masyarakat ya. Kalau memang itu dianggap di keluarga adalah wajar, biasa, maka biasa saja. Tapi kalau hal itu dianggap tidak baik, tidak pantas, maka kita hindari. Jadi dalam hal ini kaidah mengatakan al-'adatu muhakkamah, dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat sekitar. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Salminah di Cibinong ya. Iya. Ya. Ini Ustaz, itu dengan cara kita memanjakan diri di kamar mandi, itu umumnya wanita tuh selalu luluran, ada kolam renang, itu berlama-lama, itu apa dibolehkan? Dan yang kedua itu, kalau kita bermain-main dengan kelinci-klincinya itu pipis, najis nggak itu pipisnya? Mohon nasihat tetap, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Seorang muslim kita tahu bahwa kita harus nyaman dengan tempat yang Allah sukai. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, wa khairu biqa'fil al-masajid. Sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Termasuk yang disukai oleh syaitan, yang disukai oleh syaitan, sehingga artinya membuat kita harus tidak nyaman di tempat itu adalah kamar mandi. Makanya kita dilarang oleh Rasulullah SAW berzikir di kamar mandi yang ada WC-nya. Ya, kita dilarang untuk mengucapkan lafaz zikir. Kita harus jaga betul lafaz-lafaz zikir, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, ketika berada di kamar mandi yang ada WC-nya. Karena hal itu ya, dengan kita menjaga zikir adalah ta'zim li syairillah. Karena Rasulullah Jalla wa'ala berfirman, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, syiar-syiar Allah, berarti itu merupakan indikasi ketakwaan. Jadi para ulama menyebutkan ya, di mana kita tidak berlama-lama, berarti itu indikasi ketakwaan. Makanya para ulama mengatakan sepantasnya seorang muslim tidak berlama-lama di kamar mandi. Karena kamar mandi itu atau WC itu bukan tempat yang baik untuk berzikir. Makanya kenapa kata para ulama, setelah kita keluar, Rasul mengajarkan kita membaca doa ghufranak. Kenapa kita membaca doa ghufranak setelah kita keluar dari kamar mandi, keluar dari WC? Karena kita merasa berdosa kepada Allah selama sekian lama kita tidak berzikir di kamar mandi. Ghufranak, keampunanmu ya Allah. Karena kita setiap nafas kita, setiap hirupan udara yang kita lakukan itu harus berisi zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak boleh waktu kita hampa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama di kamar mandi kita tidak boleh berzikir dengan lisan kita.
Kita harus jaga lafaz-lafaz dzikir dengan lisan kita, mengucapkan dzikir. Dan itu kita anggap suatu kesalahan, kelalaian. Makanya kita setelah keluar kita membaca ghufranak, ampunanmu ya Allah. Oleh karenanya para jemaah sekalian, para ulama menyebutkan orang-orang Islam yang suka berlama-lama di kamar mandi, berendam, ya, suka di kamar mandi, mandinya lama, apakah dengan apapun, padahal kebutuhannya tidak selama itu. Kalaupun dia harus membersihkan tubuhnya, tidak selama itu, sampai setengah jam misalnya, apalagi berendam, ya, di tempat berendam misalnya, atau berlama-lama dengan menyanyi di kamar mandi, ya, memperhatikan semuanya dilakukan di kamar mandi. La ma yasluh hadza, tidak pantas. Tidak layak kalau seorang muslim. Kalau ingin menyisir rambut di luar, kalau ingin mengeringkan rambut di luar. Ingat, kamar mandi adalah tempat yang membuat kita tidak leluasa berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Aina imanuna? Di mana iman kita kepada Allah? Aina taqwana? Di mana takwa kita kepada Allah Jalla wa Ala? Bahkan para ulama menyebutkan seorang muslim dan muslimah yang berlama-lama dan suka berlama-lama di kamar mandi menunjukkan lemahnya takwa dia kepada Allah. Lemahnya imannya kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, jadi kalau bicara boleh, tentu tidak dilarang, tapi tidak pantas. Ya, tidak pantas dengan kita suka berlama-lama di kamar mandi dan bahkan mandinya lama, melakukan hal yang tidak penting, tidak begitu penting di kamar mandi, kita lakukan di kamar mandi. Maka ini berarti tidak ada peningkatan dalam hidup kita secara amal. Ya, kalau ingin tahu bahwa hidup kita tidak berkah, lihat diri kita di mana kita suka berlama-lama. Di antaranya, di mana kita suka berlama-lama di kamar mandi. Ikhwatal iman, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya di kamar mandi berlama-lama. Apa manfaatnya? Manfaat secara dunia, manfaat secara yang paling penting bagi kita adalah manfaat secara akhirat. Kita dilarang berzikir. Apakah kita tidak bersedih di situ? Kita tidak leluasa berzikir kepada Allah. Di luar kamar mandi kita bisa beristighfar sebanyak-banyaknya. Kita bisa bertasbih sebanyak-banyaknya. Berzikir-zikir yang lain sebanyak-banyaknya. Tapi itu tidak bisa kita lakukan di kamar mandi. Kemudian yang berikutnya adalah bermain-main dengan kencing, di mana orang misalnya membuang air kecil dengan cara dengan duduk yang di model digaya-gayain misalnya, atau apapun. Ya, ikhwatal imam, seorang muslim senantiasa memperhatikan adab. Makanya Nabi SAW, kalaupun kencing berdiri itu boleh karena Nabi pernah melakukan, tapi Nabi SAW lebih sering kencing dengan cara duduk. Bahkan Aisyah ibu kita, ya, membantah dan mengingkari siapapun yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah kencing berdiri. Karena selama beliau di rumahnya, yang beliau perlihatkan, yang beliau contohkan kepada istri dan keluarga beliau, beliau selalu kencing dengan duduk. Dan ini lebih afdal, lebih terhindar dari percikan-percikan air kencing kita, lebih terjaga kesucian kita. Jadi ikhwatal iman, seorang muslim itu menjadi baik, menjadi sempurna keislamannya ketika menerapkan adab, terutama adab ketika kita buang air kecil dan buang air besar. Wallahu ta'ala alam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Salmina yang berada di Cibinong. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai penutup atau ikhtitam. Tafadhol Ustaz. Ya, sebagai ikhtitam atau kesimpulan dari kajian kita, ya, ingat kita hidup di dunia adalah untuk mencari bekal akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan dan memberitakan kita untuk selalu menjaga takwa. Dan tidak ada ketakwaan kecuali yang sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, membawa takwa. Makna takwa itu di atas sunnah. Jadi kita, ya ikhwatal iman, ketika kita
memperhatikan tentang masalah pakaian. Apa pakaian yang harus kita perhatikan? Apa pakaian yang harus kita utamakan? Pakaian sunnah. Kenapa kita harus mengenal sunnah? Kenapa kita harus mengamalkan sunnah? Karena memahami, mengenal, dan mengamalkan sunnah adalah pakaian takwa. Wallahi, kalau apa yang katakan Ibnu Abbas, bahwa pakaian takwa itu adalah pakaian takwa itu adalah pakaian takwa itu adalah akhlak yang baik. Pakaian takwa adalah amal saleh. Pakaian takwa itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itu semua ada pada sunnah Rasulullah. Semakin jauh kita dari sunnah, maka semakin telanjang hati kita. Semakin cepat berubah. Wallahi tidak ada yang dapat mengendalikan hati ini kecuali Allah. Dan akan membuat hati ini istiqamah ketika kita berpegang teguh dengan sunnah. Kenakan hati ini dengan pakaian sunnah kalau kita ingin tetap istiqamah. Kalau Nabi SAW saja banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami, hatiku di atas agamamu. Maka kita harus lebih banyak berdoa dengan doa Nabi SAW, dan juga kita harus berpegang teguh dengan sunnah agar hati ini tetap istiqamah, karena hakikat istiqamah adalah istiqamah hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.